Ketika saya kecil, waktu itu saya masih kelas 2 ibtidaiyah, saya pernah diceritakan sebuah cerita oleh teman saya yang tentunya cerita ini bersumber dari salah satu gurunya di madrasah. Karena teman saya itu memang lebih tinggi kelasnya daripada saya. Cerita itu sangat melekat dalam ingatan saya karena cerita itu sangat unik dan berkesan. Cerita itu bahkan belum pernah ada dalam imajinasi saya sebelumnya. Waktu teman saya menceritakan itu, saya mendengarkan dengan sangat khusyuk bersama teman-teman lain yang juga seumuran dengan saya. Cerita itu tentang manusia raksasa bernama Aud yang kemudian saya tahu nama lengkapnya adalah Aud bin Unuk. Sayang sekali ketika itu teman saya tidak menceritakan bahwa cerita ini adalah cerita bohong belaka. Kenapa cerita ini adalah bohong? Saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga kita selalu ditambahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan bahwa Aud adalah putra dari Unuk, yaitu putri Nabi Adam yang lahir tidak kembar dan memiliki kelainan fisik. Dikatakan Unuk memiliki 2 kepala, satu di bahu kanannya dan satu lagi di bahu kirinya. Ia juga memiliki kelainan di bagian tangannya. Dikatakan bahwa setiap telapak tangan Unuk memiliki 10 jari, bukan 5 jari seperti kita, dan setiap jari memiliki 2 kuku. Unuk terlahir 100 tahun sebelum wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, beliau meninggalkan 40.000 anak cucu yang hidup tersebar di muka bumi. Beliau sendiri memiliki sekitar 21 putra dan 20 putri, yang diantaranya adalah Unuk. Sebagai seorang ibu, Hawa tetap merawat Unuk dengan penuh kasih sayang hingga Unuk dewasa. Namun tanpa diduga, Unuk tidak hanya memiliki kelainan fisik, tapi juga memiliki kelainan mental. Sifatnya yang selalu menentang dan membangkang pada syariat Allah melengkapi perbedaannya dengan saudara-saudaranya yang lain. Suatu hari ia merasa tidak tahan untuk berada di dalam kabilah Nabi Adam. Ia ingin kebebasan, ia ingin semua keinginannya yang cenderung liar, tidak ada yang menghalanginya. Akhirnya ia pergi dan bergabung dengan kabilah Qabil di bawah gunung. Di sanalah ia memulai petualangan bejatnya. Ia menjadi wanita pertama yang melakukan perzinahan di tengah-tengah kabilah Qabil. Tak cuma yang pertama, tapi dia merupakan yang paling sering melakukan perzinahan dengan pasangan yang berbeda-beda. Karena setiap ada laki-laki yang menyukainya, ia langsung melakukan perzinahan. Sehingga sudah tak terhitung berapa laki-laki yang sudah hinggap di tubuhnya. Unuk memang tidak cantik, apalagi dengan kelainan fisik berupa memiliki 2 kepala dan 10 jari dengan 20 kuku di setiap tangannya. Normalnya laki-laki pasti tidak akan menyukainya, bahkan cenderung jijik ketika melihatnya. Namun Unuk memiliki ilmu sihir. Ialah penyihir pertama yang ada di bumi. Ia mampu menundukkan setan karena memiliki asma yang dicurinya dari ibundanya, yaitu Siti Hawa. Diriwayatkan bahwa Allah menurunkan untuk Nabi Adam sebuah asma khusus yang dengannya setan bisa tunduk. Kemudian Allah memerintahkan agar diberikan kepada Siti Hawa. Lalu Adam menjadikannya kalung yang selalu dipakai oleh Siti Hawa, sehingga ia selalu terhindar dari gangguan setan. Kalung inilah yang kemudian dicuri oleh Unuk sehingga ia memiliki kemampuan menundukkan setan dan menguasai ilmu sihir. Termasuk juga ilmu pengasihan yang sering digunakannya untuk memikat setiap lelaki. Sehingga ketika suatu saat Unuk hamil, ia tidak tahu benih laki-laki mana yang ada di dalam rahimnya. Anak itulah yang kemudian lahir dan diberinya nama Aud. Kesesatan Unuk semakin menjadi-jadi. Ia menjadi wanita yang selalu berbuat zalim dengan sihirnya. Tak hanya itu, banyak orang yang dibuat sesat olehnya
karena ia bersekutu dengan setan dan bisa memerintahkan setan apa saja sesuai keinginannya. Jengah dengan kemaksiatan yang semakin merajalela hingga semakin hari semakin banyak orang yang sesat, Nabi Adam pun berdoa kepada Allah dengan diamini oleh Siti Hawa agar Allah melenyapkan unuk dari muka bumi. Lalu Allah mengirimkan singa yang lebih besar daripada gajah yang kemudian langsung menyerang unuk dan membunuhnya, lalu merobek-robek tubuhnya. Tamatlah riwayat unuk si penyihir jahat yang banyak menyesatkan Bani Adam. Kini tinggallah sang anak yang bernama Aud yang sudah semakin dewasa. Semakin hari tubuhnya semakin terlihat berbeda dengan anak-anak yang lain. Pertumbuhan tubuhnya begitu cepat, hingga pada saat usia dewasa, tubuh Aud diperkirakan mencapai 23.000 siku. Di video sebelumnya dalam kisah penciptaan Nabi Adam dijelaskan bahwa tinggi tubuh Nabi Adam adalah 60 siku atau sekitar 30 meter. Itu pun sebelum dikurangi oleh malaikat Jibril menjadi setengahnya. Jadi tubuh Aud ini benar-benar jauh di atas tinggi kakeknya, yaitu Nabi Adam. Bayangkan saja, ketika Aud duduk, ia membutuhkan tempat yang panjang dan lebarnya sekitar 2000 siku. Setiap jari tangannya berukuran sekitar 3 siku. Ketika Aud berdiri, awan berada di sekitar pinggulnya. Ketika ia merasa lapar, dia memasukkan tangannya ke laut lalu mengambil ikan yang paling besar. Lalu ia mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah matahari untuk memanggang ikan tersebut. Setelah itu dia pun memakannya. Dan ketika ia membenci suatu kaum, ia akan mengencingi desa kaum tersebut sehingga terjadilah banjir di sana. Aud hidup selama 3.800 tahun. Ada juga yang mengatakan 4.500 tahun. Ia melewati masa Nabi Nuh dan baru meninggal di masa Nabi Musa alaihi wassalam. Suatu hari ketika Nabi Nuh hendak membuat bahtera atau kapal besar untuk persiapan banjir, Allah memerintahkan Nabi Nuh pergi ke daerah Kufah untuk mengambil pohon saj. Namun Nabi Nuh merasa bingung bagaimana mengangkut pohon-pohon sebesar dan sebanyak itu. Lalu Allah menurunkan wahyu yang memberitahukan bahwa Aud bin Unuk memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengangkut kayu-kayu itu. Nabi Nuh pun langsung mendatangi Aud untuk meminta bantuan Aud mengangkut kayu-kayu itu. Namun Aud berkata, "Aku hanya akan membantu jika engkau memberiku makanan yang cukup." Nabi Nuh lalu mengambil 3 potong roti dan memberikannya sepotong pada Aud. "Makanlah roti itu," kata Nabi Nuh. Aud pun tertawa sambil berkata, "Seandainya kau berikan roti itu sebesar gunung, itu masih belum cukup untuk mengenyangkanku." Lalu Nabi Nuh pun menjawab, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Aud pun memakannya dengan menyebut nama Allah. Dan ajaibnya, Aud pun merasa kenyang bahkan saat roti itu masih tinggal separuh. Lalu Aud pun mengangkut kayu-kayu itu untuk Nabi Nuh sesuai dengan perjanjian. Ketika bahtera itu sudah jadi dan banjir sudah mendekat, Aud meminta Nabi Nuh untuk memberinya tempat di dalam bahteranya. Namun Nabi Nuh menolaknya karena Aud tidak termasuk ahli tauhid. Ia tidak mau beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya banjir pun terjadi. Namun banjir itu bahkan tak sampai mencapai lutut Aud, apalagi menenggelamkannya seperti manusia kafir lainnya. Sehingga ia bisa terus hidup sampai pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa, entah karena hal apa Aud merasa benci kepada Nabi Musa, sehingga ia berencana untuk membunuh Nabi Musa. Aud lalu mendatangi pasukan Nabi Musa dan menghitung jumlahnya. Ketika Aud sudah tahu jumlah pasukan Nabi Musa, ia lalu pergi ke sebuah gunung dan mencabut gunung itu dari akarnya.
Ia lalu membawa gunung itu di tangannya dan mendatangi pasukan Nabi Musa untuk menimpakan gunung itu kepada mereka. Ketika itu Allah mengirimkan sebuah burung pematuk yang memiliki paruh yang sangat kuat. Burung itu mematuk gunung yang ada di tangan Unuk hingga membentuk lubang di dalamnya. Setelah itu, burung itu turun ke bahu Aud dan masuk ke dalam mantelnya hingga Aud kesulitan untuk bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, ia segera mendekat dan segera melompat tinggi sambil mengayunkan tongkatnya pada Aud. Tongkat itu memiliki panjang 10 siku, ditambah dengan lompatan Nabi Musa 10 siku, sehingga dengan tinggi 20 siku, ayunan tongkat Nabi Musa bahkan tidak sampai mengenai betis Aud. Namun ajaibnya, Aud tersungkur dan akhirnya meninggal di hadapan Nabi Musa. Dikatakan di negeri Tartar terdapat sebuah sungai yang di atasnya terbentang jembatan lengkung yang sangat besar. Konon, jembatan itu dibuat dari tulang belulang Aud bin Unuk. Keunikan tersebut menjadikannya salah satu keajaiban dunia pada waktu itu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, seperti yang menjadi pertanyaan di awal video ini, mengapa kisah ini dikatakan cerita bohong atau hoax? Karena hampir semua ulama tafsir menentang cerita ini. Salah satunya adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan bahwa cerita ini tidak ada validitasnya. Beliau juga mengatakan bahwa cerita ini bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis sahih. Dalam surat Nuh ayat 26 Allah berfirman, وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Dan Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Berdasarkan ayat ini, seandainya pun cerita Aud bin Unuk ini benar adanya, maka ia tidak akan hidup setelah banjir Nabi Nuh. Karena ia termasuk salah satu orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Dan bukan cuma kafir, dia juga sering berbuat zalim dan melakukan kerusakan di bumi. Ia juga sombong dan suka membangkang perintah Allah. Kan'an yang merupakan anak Nabi Nuh sendiri tidak sanggup Nabi Nuh selamatkan karena ia tetap dalam kekafirannya, meskipun ia tidak berbuat kerusakan besar seperti yang Aud lakukan. Lalu bagaimana Allah akan selamatkan Unuk yang kafir, zalim, suka berbuat kerusakan, dan juga bukan putra seorang nabi? Sungguh tidak masuk akal. Sedangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Khalaqallahu Adama wa tuluhu 60 zira'an, thumma qala, idhhab fasallim ala ulaik minal malaikah, fastami' ma yuhayyunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik." Faqala, "Assalamu alaikum." Faqalu, "Assalamu alayka wa rahmatullah." Fazaduhu wa rahmatullah. Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam, falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Dahulu Allah menciptakan Adam yang tingginya 60 siku. Kemudian Allah berfirman, "Pergilah kamu dan berilah salam pada para malaikat itu, dan dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatan kepadamu dan juga salam penghormatan dari anak keturunanmu." Maka Adam menyampaikan salam, "Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian." Para malaikat pun menjawab, "Assalamualaikum warahmatullah." Mereka menambah kalimat warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam dalam hal perawakan, postur, dan gambaran. Dan manusia tersebut bertambah kecil sampai sekarang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, tidak mungkin ada manusia yang memiliki tinggi lebih dari 60 siku melebihi tingginya postur tubuh Nabi Adam alaihissalam.
Demikian kisah Aud bin Unuk yang merupakan kisah hoax namun sudah beredar luas di masyarakat. Semoga ini menjadi khazanah keilmuan kita dan dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.